Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam atau ilmu leak tersebut. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Halo para tamu, selamat datang di ruang tamu. Dan sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini agar para tamu bisa mengetahui update terbaru, hidangan cerita, dan kisah-kisah yang akan kami ceritakan. Dan hari ini aku mau bercerita tentang cerita legenda rakyat Bali. Tapi sebelumnya mohon maaf lahir batin ya para tamu sekalian. Semoga di bulan puasa ini kita bisa memperbanyak ibadah kita semua dan bisa full puasanya. Jangan sering-sering alasan kalian pamit sama orang tua keluar, tahu-taunya pada nongkrong di warteg-warteg. Oke, lanjut. Calon Arang atau Calon Arang merupakan cerita rakyat Bali yang diceritakan secara turun-temurun. Tidak jarang, kisah Calon Arang ini dibawakan dalam drama maupun sendera tari di Pulau Dewata. Dan kisah Calon Arang ini juga memiliki hubungan dengan makhluk mitologi leak. Bahkan dapat dikatakan kisah Calon Arang menjadi cerita asal-usul keberadaan leak di Pulau Bali. Dan menurut Toti Herati dalam buku Calon Arang, The Story of a Woman Script to Patriarchy 2012, Calon Arang merupakan seorang janda yang berasal dari Dusun Putuh, Desa Sukerejo, Kabupaten Kediri. Dan diketahui asal Calon Arang ini muncul pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Dan kisah Calon Arang ini juga pertama kali disebutkan dalam prasasti Pucangan. Kisah Calon Arang dikisahkan Calon Arang marah karena anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak kunjung ada yang melamar. Bahkan ketika Ratna Manggali ini sudah menginjak dewasa, pemuda-pemuda kala itu memang tidak memiliki keberanian untuk mempersunting Ratna Manggali ini yang berparas cantik sekali. Dikarenakan Calon Arang dikenal sebagai perempuan yang bengis, dan disebut-sebut juga Calon Arang adalah penyihir sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga dan dapat berubah menjadi leak. Nah, Calon Arang memang mempelajari ilmu hitam, teman-teman, untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum diketahui siapa pembunuh dari suaminya ini. Kematian suaminya juga diduga terkena ilmu hitam. Nah, Calon Arang ini murka ketika mengetahui tidak ada yang berani melamar Ratna Manggali, dan akhirnya dirinya menyebarkan petaka di kawasan kerajaan Kediri. Pada malam hari, dirinya memerintah para murid-muridnya yang bisa berubah menjadi leak. Lalu ia memerintahkan para leak ini untuk menyebarkan wabah yang mematikan, yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Dan melihat hal ini, Raja Erlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang ini. Raja Erlangga pun berharap dengan pernikahan ini Calon Arang berhenti menebar teluk, dan Calon Arang akhirnya terkekeh, gembira dia mengetahui anaknya akan menikah dengan seorang raja pula. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama
7 hari 7 malam. Pokoknya di daerah situ teman-teman pesta mewah, pesta besar di situ, pesta pora. Kalau perlu, kalau zaman sekarang mungkin itu banyak koplonya di situ. Dan pesta yang berlangsung itu sangat menyenangkan untuk calon arang ini. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Terlepas juga dari niat semula Raja Erlangga, Ratna Manggali dan Empu Bahula ini benar-benar saling mencintai dan mengasihi. Dan akhirnya pesta pernikahan ini telah berlalu teman-teman. Akan tetapi suasana gembira masih meliputi desa Gira ini. Empu Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Nah, di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Mengapa ibu mertuanya begitu sakti?" Lalu Ratna Manggali ini menjelaskan bahwa kesaktian Nyai calon arang ini terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan calon arang ini. Bahkan saat ia tertidur, kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Calon arang ini lagi tidur disembunyikan di bawah kepalanya. Dan Empu Bahula segera mengatur siasat teman-teman untuk mencuri kitab sihir ini. Nah, tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peristirahatan calon arang ini. Dan rupanya calon arang ini lagi tertidur lelap karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya bahwa si anaknya ini telah dipersunting oleh Empu Bahula. Lalu Empu Bahula memberikan buku sihir calon arang kepada Empu Barada. Dan calon arang ini yang mengetahui buku sihirnya dicuri menjadi murka dan meneluh semua orang yang ditemuinya di desa Gira ini. Pokoknya yang siapapun yang dia temui pasti dia akan meneluhnya itu, menyantet atau membuat orang tersebut sakit. Hingga akhirnya bertemulah Empu Barada dengan calon arang di daerah Gira. Empu Barada pun memperingatkan bahwa calon arang agar menghentikan kutukannya kepada para penduduk ini. Lalu terjadilah itu pertempuran yang dilakukan oleh calon arang dengan Empu Barada yang berlangsung dengan sangat sengit. Lalu keduanya tuh mengerahkan semua kemampuan magiknya masing-masing hingga calon arang akhirnya kalah. Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam atau ilmu leak tersebut. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Nah, di kawasan Bali konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Dan praktik leak sebagai ilmu sekaligus hantu hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu. Dr. Komang Indra Wirawan menulis dalam buku Calon Arang, Ajaran Tersembunyi di Balik Tarian Mistis 2018. Ilmu sihir Bali yang dibedakan tingkatan dan jenisnya menurut kekuatan dan pengetahuan pemilik ilmu tersebut. Diketahui ada 2 jalur ilmu Bali. Yang pertama pengiwa, jalur kiri atau black magic. Dan yang kedua penengen atau jalur kanan white magic atau ilmu putih. Disebutkan pula bahwa ilmu-ilmu pengiwa ini harus selalu dirahasiakan. Karena bila mampu merahasiakan pada status kelahiran atau reinkarnasi, pelakunya ini akan selalu menemui kebebasan tertinggi. Dan kisah calon arang dan pertarungan ini kemudian diangkat dalam seni tari barong
tarian barong, nggak barongan gitu, bukan barongsai tapi barong kalau dari sisi adat Bali. Tarian barong pun memiliki banyak versi. Salah satu versi yang sederhana dan ringkas ini adalah tari barong rangda yang dipentaskan secara rutin di atas panggung kompleks Garuda Wisnu Kencana. Seperti asal-usul calon arang, tari calon arang ini memiliki hubungan yang erat dengan ritual-ritual di Bali. Dan berikut ini adalah beberapa hubungan tersebut. Tari calon arang sering ditampilkan dalam upacara ngaben atau upacara kematian di Bali. Dalam ngaben, mayat yang telah meninggal akan dibakar dalam upacara yang diiringi oleh tari calon arang, dan tarian ini melambangkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, dan diharapkan juga dapat membantu roh yang meninggal ini untuk melawan kejahatan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di alam baka. Ya, kayak penghapusan dosa istilahnya. Tari calon arang ini juga sering ditampilkan dalam upacara penyucian di Bali, dan tari ini dianggap sebagai bentuk perlindungan dari kekuatan jahat dan juga sebagai sarana untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin ada dalam suatu acara. Selain itu, tari calon arang juga sering ditampilkan dalam upacara pernikahan di Bali, dan tarian ini memiliki makna yang mendalam untuk mengingatkan pasangan yang menikah tentang pentingnya melawan kejahatan dan menjaga kebaikan dalam kehidupan mereka bersama. Puja Wali adalah ritual keagamaan yang dilakukan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Dan dalam pertunjukan calon arang ini, puja wali biasanya dilakukan sebelum pertunjukan dimulai. Untuk pembacaannya entah Banten atau apa, narator cuma membacakan apa yang sudah terpampang teman-teman. Dan Banten ini adalah sesajen yang dipersembahkan kepada para dewa dan roh leluhur. Dalam pertunjukan calon arang, Banten ini dipersembahkan kepada para dewa dan roh leluhur ini agar pertunjukan bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa fakta dan mitos mengenai calon arang ini. Menurut cerita, calon arang adalah seorang janda tua yang jahat dan memiliki kekuatan sihir hitam. Dia sering dihubungkan dengan kekuatan jahat dan sering digambarkan dengan gigi tajam dan rambutnya yang kusut, kumal. Meskipun calon arang sendiri jahat, tapi putrinya ini cantik, yaitu Ratna Manggali. Ia tidak bersalah. Namun, karena sifat ibunya yang kejam, Ratna Manggali ini tidak memiliki banyak pengagum. Kayak dengan ibunya ini kurung di rumah, tidak dibolehkan kemana-mana. Para laki-laki yang mau deketi perempuan ini ya takutlah. Macam mana ketika mau godain anaknya, tiba-tiba emaknya diteluh kalian. Siapa yang gak takut? Lea adalah sejenis ilmu hitam
yang berasal dari Bali. Dan kisah calon arang ini juga dikaitkan dengan legenda Lea, seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga yang hidup di masa Raja Erlangga. Beberapa tempat di Bali seperti Sanur, Subung, Sabagianyar, Nusa Penida atau Bangli disebut sebagai tempat yang kekuatan Leaknya masih cukup ampuh. Nah, kalian penasaran kan dengan Lea? Nanti kita akan bahas episode tersendiri tentang Lea ini. Oke teman-teman, tetap stay tune. Dalam tari calon arang, Rangda ini adalah karakter yang sering muncul bersama calon arang. Dan Rangda ini adalah karakter yang sering dihubungkan dengan kekuatan jahat dan sering digambarkan dengan giginya yang tajam dan rambutnya yang kusut. Ya, mirip dengan calon arang tadi. Dalam tari barong dan Rangda ini juga sering muncul bersama. Yang barong melambangkan kebaikan, sementara Rangda melambangkan kejahatan. Berarti ada sisi baik dan sisi buruk. Berarti keseimbangan mereka itu ada. Dalam cerita rakyat, calon arang ini menolak untuk memberikan putrinya, Ratna Manggali, kepada seorang pengagum. Namun, Raja Erlangga meminta bantuan dari Empu Barada, seorang penasihatnya, untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Empu Barada mengirim muridnya, yaitu Empu Bahula, untuk melamar Ratna Manggali. Yang akhirnya calon arang setuju untuk memberikan putrinya kepada Empu Bahula. Dan asal-usul calon arang dan hubungannya dengan ritual-ritual di Bali ini adalah bukti bahwa hubungan yang dalam antara budaya, tradisi, dan spiritualis di Pulau yang Indah ini masih cukup terjaga hingga saat ini. Terdapat beberapa fakta unik yang berhubungan dengan pelaksanaan ritual calon arang, dan berikut ini adalah beberapa di antaranya. Sebelum pertunjukan calon arang, para pelakunya melakukan ritual yang sakral hingga mati suri, menjadi watangan atah atau mayat mentah. Watangan mata ini dikorbankan sebagai umpan untuk mengundang Lea ke dalam pertunjukan tersebut. Jadi kayak pancingan begitu, supaya ini Lea bisa datang ke dalam acara pertunjukan tersebut. Dan watangan mata ini diletakkan di kuburan, dan konon jika terdengar raungan anjing di sekitar desa, berarti Lea telah muncul di sekitar mereka. Dan para watangan mata ini yang gagal dihidupkan kembali akan benar-benar meninggal dunia. Berarti antara hidup dan mati pertunjukan ini. Serem juga. Pada pertunjukan ini terdapat 3 Lea yang menjadi sosok utama, yaitu Rangda, Celulu, dan Barong. Rangda ini melambangkan kejahatan dan digambarkan dengan topeng warna merah dan rambut hijau yang dihiasi dengan bunga Kamboja. Dan Celulu adalah pengikut setia Rangda yang digambarkan sebagai sosok botak dengan taring yang menjulang keluar. Sementara itu, Barong adalah lambang dari kebaikan yang sering berseteru dengan Rangda dan digambarkan sebagai kucing besar yang sangat mulia. Memang di mana-mana itu kucing itu kayaknya baik ya.
Fakta unik lain yang berkaitan dengan pertunjukan calon arang adalah fenomena kesurupan atau yang disebut dengan metebekan atau ngunying. Tulisannya itu begitu ya teman-teman. Dan hal ini bisa dialami oleh peserta ritual maupun penonton yang menonton pertunjukan tersebut. Jadi acak ya mereka yang kesurupan ini. Nah, jadi ketika Anda berada di Bali, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan calon arang ini yang memukau dan merasuki diri Anda dalam tapestri budaya yang kaya di Pulau Bali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak legenda dan cerita yang barusan saya sampaikan dari Pulau Bali. Dan semoga kita semua bisa mencerna kembali cerita ini. Terserah kalian mau percaya ataupun tidak, itu dikembalikan ke diri masing-masing. Dan jangan lupa untuk kalian yang mau bercerita ataupun mau mengirimkan cerita-cerita epik kalian untuk kami ceritakan di channel ini, kalian segera kirim di email yang ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa komen juga ya teman-teman. See you para tamu.